Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 25 sampai 31 Agustus tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20 yang berkata demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada kisah seorang Quaker yang memasang tanda di rumahnya yang bertuliskan, "Saya akan memberikan rumah ini kepada siapapun yang dapat membuktikan kepada saya bahwa ia telah merasa puas dalam hidupnya." Setelah beberapa saat, seseorang datang mengetuk pintu dan mengatakan bahwa ia melihat tanda di depan dan ingin mengklaim rumah itu. Ia berkata bahwa ia benar-benar telah merasa puas dalam kehidupannya. Sang Quaker bertanya, apa maksudnya? Lalu dia berkata, saya telah memiliki semua yang saya inginkan, semua uang yang saya butuhkan, semua hal dalam hidup yang dapat memuaskan. Saya benar-benar merasa puas. Sang Quaker bertanya, sahabatku, jika engkau telah merasa puas, apa yang engkau inginkan dari rumahku? Itulah yang menunjukkan betapa manusia tidak pernah puas dalam hidupnya. Saudara-saudara, Tuhan memang tidak menuntut semua kita menjadi pertapa-pertapa yang hidup cuma untuk Dia semata-mata, sambil harus menekan habis-habisan setiap keinginan kita. Tidak. Tuhan memperhatikan keinginan kita. Ia menyediakan semua kebutuhan kita. Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 25, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Namun demikian, perhatian kepada diri sendiri itu tidak boleh menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Sebab penghujatanlah namanya bila keinginan kita yang kita jadikan tujuan, sedang Allah kita jadikan sekedar alat untuk memenuhi keinginan kita itu. Sebaliknya, berbahagialah kita
bila keinginan kita bisa klop dengan kehendaknya. Maksudnya, bila kita hanya menginginkan apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa demikian? Sebab seperti kepada Salomo muda, Allah akan memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita minta. Tambahan pula, Yesus berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini mewakili kehendak Tuhan, maka semuanya itu mewakili kehendak kita akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kita tidak perlu mematikan keinginan kita, tetapi, dan ini adalah tetapi yang penting sekali, jangan sampai kita lalu sama sekali terpenjara hanya oleh keinginan kita itu. Kita harus mengingat juga kebutuhan orang-orang lain. Karena betapa mudahnya ketika perut kita lapar, kita cuma mengingat diri kita sendiri. Bahkan dalam situasi ekstrim, orang sampai tega saling membunuh untuk memperoleh keinginannya itu. Egoisme perut ini telah menjadi gaya hidup, yaitu gaya hidup tidak saling peduli. Selama perut saya penuh, apa pedulinya saya dengan perut orang lain? Namun alangkah tidak bermorallah orang yang bisa hidup tentram dengan segala kelebihannya, sementara itu ia membiarkan sesama di sekitarnya hidup dalam segala kekurangan. Ingat saudara, satu-satunya dosa si orang kaya dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin adalah bahwa orang kaya itu duduk di mejanya yang berlimpah makanan tanpa sedikit pun memperdulikan Lazarus yang terbaring kelaparan di pintu gerbang rumahnya. Orang yang di dalam sikap hidupnya cuma peduli kepada diri sendiri, tetapi menutup mata, telinga, mulut, dan pintu hati bagi sesamanya, tidak akan mampu memahami perkataan Paulus, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Filipi 4 ayat 11. Saudaraku, betapa berbedanya wajah dunia dan hubungan antara manusia sekiranya semua orang dapat mempraktekkan rasa cukup itu dalam kehidupannya. Sekiranya semua orang belajar mencukupkan diri dan memanfaatkan secara optimal apa yang ada pada dirinya. Gregorius dari Nyssa pernah berkata, orang Kristiani bukanlah orang yang memuja kemiskinan. Namun demikian, ia juga tidak mempertuhankan kemewahan. Sudah cukup baginya bila ia memperoleh kebutuhannya dari hari ke hari. Cukup rumah yang layak dihuni, tidak perlu apartemen mewah plus villa. Cukup kompor atau panci, tidak perlu perhiasan dari logam-logam mulia yang bertahtah intan permata. Cukup memiliki pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dari hari ke hari, tidak perlu jabatan yang tinggi-tinggi. Cukup kesehatan lahir dan batin, tidak perlu kulit yang sehalus, sekencang, dan seputih batu pualam. Di sini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kemewahan itu dosa, tidak. Tetapi ingat, kemewahan itu amat menggoda. Pengalaman Paulus ini hendak mengingatkan kelemahan kita, yaitu bahwa kita tidak pernah merasa cukup dengan sekedar cukup itu. Kita selalu ingin lebih dari cukup, dan lebih ini biasanya tidak terbatas. Maka akibatnya kita tidak mampu menikmati dan mensyukuri apa yang ada. Hidup kita hanya akan diwarnai ketidakpuasan, membayang-bayangkan serta mengejar apa yang tidak ada. Dan lebih celaka lagi, bila obsesi ini membuat orang menghalalkan semua cara. Ada yang menghabiskan hartanya, mengorbankan rumah tangganya, dan melewatkan malam-malamnya di meja judi. Untuk apa? Ingin kaya.
Banyak yang tidak memikirkan lagi soal aturan dan moral dengan melakukan nepotisme, kolusi dan korupsi, menyeludup dan menyuap. Karena apa? Karena ingin kaya. Lawan dari merasa cukup adalah tamak atau serakah. Dalam tradisi pemikiran Kristiani, ketamakan masuk dalam kategori dosa utama atau dosa yang mematikan. Dimasukkan ke dalam kategori tersebut karena ketamakan dianggap sebagai induk yang melahirkan banyak dosa yang lain, biangnya dosa lain-lain. Tamak pada hakikatnya didasari oleh rasa cinta kepada sesuatu. Tapi sayang sekali, cinta itu amat berlebih-lebihan. Cinta itu melanggar batas kecukupan, sehingga seperti bus yang remnya blong, tidak terkendali, akibatnya fatal. Tidakkah kehidupan kita dibuat banyak menderita oleh karena ketamakan dan keserakahan? Ketamakan sendiri maupun ketamakan orang lain? Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, bahwa bumi kita sebenarnya menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak pernah cukup untuk memuaskan nafsu serakah satu orang. Mempunyai banyak atau bahkan mempunyai sebanyak mungkin sebenarnya tidaklah salah. Kesalahan dan kejahatan bisa terlahir dari bagaimana cara orang memperolehnya dan memanfaatkannya apa yang dimilikinya itu. Kekayaan memang jangan dimusuhi, saudara. Ia dapat dipakai untuk maksud-maksud yang positif dan konstruktif. Bagaimana kita dapat mengangkat nasib orang-orang miskin kalau kita sendiri miskin? Bagaimana kita dapat membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan ini dengan modal ludah, bukan dengan modal uang. Merasa cukup artinya kita mensyukuri serta memanfaatkan apa yang ada pada kita seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk ikut mensejahterakan kehidupan bersama dengan sesama kita. Yang dikehendaki Tuhan bukanlah yang sebanyak mungkin atau yang sesedikit mungkin, melainkan yang sebaik mungkin, tidak peduli apakah itu sedikit atau banyak. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 12, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini perlu kita cermati dengan baik, sebab Paulus bukan sembarang bicara, tetapi memberi kita pemahaman penting bagaimana Paulus sendiri bisa bertahan dalam segala situasi kehidupan yang ia alami dengan tetap tinggal dalam Tuhan. Kalimat "aku tahu" dalam bahasa Yunani eido, yang mengandung arti melihat, mengalami dan paham betul bagaimana rasanya. Paulus sedang memberitahu kita bahwa ia melihat apa itu kelimpahan, ia mengalami kelimpahan itu, dan ia paham betul bagaimana rasanya kelimpahan. Ia juga melihat apa itu kekurangan, mengalaminya dan tahu betul bagaimana rasanya kekurangan. Demikian juga Paulus melihat apa itu kekenyangan dan kelaparan, merasakan dan tahu betul bagaimana rasanya kenyang atau lapar itu. Jadi Paulus bukan cuma bicara, tapi Paulus mengalami semuanya itu. Dalam kehidupan ini, saudara, kita mengalami dua sisi realita kehidupan yang dapat kita gambarkan sebagai menikmati nikmat dan manisnya berkat Tuhan dan menelan pil pahit kehidupan.
Dua realita kehidupan ini tidak dapat kita hindari. Semua orang, siapapun dia, akan pernah mengalami dua realita ini. Jika kita melihat kebenaran Alkitab, tidak pernah dituliskan janji dari Tuhan bahwa orang yang mengikut Tuhan untuk hal-hal yang kelihatannya manis. Perhatikan, Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang menjadi pengikutnya akan hidup enak, selalu penuh berkat dan sukacita. Tetapi ia harus menyangkal diri. Ini penderitaan. Selanjutnya, memikul salib. Ini pun jelas bukan sesuatu yang membahagiakan, tetapi justru penderitaan. Jika siap dengan semuanya itu, barulah kita bisa mengikuti Yesus. Setiap orang yang siap menghadapi dan mengalami realita inilah yang nantinya Tuhan memang akan sediakan hal-hal yang pantas kita terima kemudian sebagai berkat-berkat pemeliharaannya. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana Paulus dapat menghadapi dua sisi realita kehidupan itu? Rahasianya ada dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menanggung segala perkara jika Paulus tidak memposisikan dirinya ada di dalam Kristus Yesus. Sebab dalam kenyataannya, orang dapat siap pada kondisi kelimpahan, tetapi tidak siap dengan kondisi kekurangan. Siap dengan kekenyangan, tetapi tidak siap dengan kelaparan. Jika seseorang hanya siap dalam kondisi nyaman saja, tetapi tidak siap dalam realita kehidupan yang seperti menelan pil pahit, maka orang tersebut jelas tidak tinggal di dalam Kristus Yesus. Sayang sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.